Baik, shalom. Baik semuanya, shalom. Shalom, shalom. Ya, pada kesempatan sore ini, mari kita siapkan hati kita masuk di wadah toket. Kita angkat satu pujian. Aku tak dapat pujian. Pada semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk sadar semua aku miliki dalam hidup hatiku, percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk orang sekarang. Sadar semua dapat aku miliki dalam hidup hatiku, percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat
atas kenyataan itu. Namun hatiku tetap mana padamu, kau ada untukku. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap mana padamu, kau tuntun langkahku. Walaupun tak dapat berharap atas kenyataan itu, namun hatiku tetap hanya padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
Apa kabar syukur? Sehat, masih ada, masih kuat, masih bekerja. Semua kami bersyukur. Atas kesempatan ini kami bersama para coach, para anak berada di rumah masing-masing, mengikuti ibadat ini, ibadat online, membuat remaja yang Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadat ini berjalan awal hingga akhir dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, kami yang mendengarkan maupun yang hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan, kami semua merasa diberkati Tuhan. Kami firman ini, kami berkuatnya dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Menjamal kami semua Tuhan satu persatu, kami dapat menangkap apa isi hatimu. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya, Engkau urapi dia juga Tuhan. Dia juga manusia, punya kelemahan. Kiranya dengan hikmat-Mu Tuhan, Kau berkati dia, curahkan bersama-Mu agar Kau menyampaikan firman Tuhan. Kami semua diberkati oleh firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami tuliskan berdoa. Haleluya, amin. Baik, makasih Joshua. Dengan Daniel ya. 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 Oke. Sudah jelas ya? Gambarnya jelas ini ya? Jelas, Bu. Oh iya, oke. Jadi sore ini saya akan sharing tentang Amos ya, kitab Amos 8 ayat 11 sampai 13. Baik. Amos 8 ayat 11 sampai ayat 13. Ininya, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kelaparan dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. So, ayat yang kedua, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ayat yang ketiga, pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna yang haus. Ya, slide berikutnya. Di sini kita akan belajar ya. Yang pertama saya akan bahas, kita akan cerita dulu tentang siapa Nabi Amos ini. Jadi Nabi Amos itu adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Tekoa itu desa yang ada di pinggiran Yehuda, desa dekat Laut Mati. Jadi kita bisa baca di Amos 7 ayat 14 sampai 15. Coba ya, saya coba bacakan sini. Amos 7 ayat 14 sampai 15. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara. Jadi di sini jelas ya, Amos menjelaskan bahwa dia itu bukan nabi. Dia itu bukan nabi, dia menyatakan dirinya sendiri bukan nabi, walaupun kalau kita lihat beberapa literatur itu menyebutkan bahwa Amos ini adalah nabi. Ya, dia menyebutkan bahwa dirinya itu adalah peternak dan pemungut buah ara di hutan. Nah, ayat 15, tetapi Tuhan mengambil aku
dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi itu ayat pengakuan Amos tentang siapa dirinya. Nah, ini Amos mendapat tugas untuk memberitakan Injil di Betel. Betel itu merupakan kota tempat Raja Yerobeam yang kedua itu beribadah. Jadi di Betel itu Raja Yerobeam mendirikan rumah ibadah yang palsu. Mengapa dikatakan rumah ibadah palsu? Karena tempat itu dijadikan sebagai tempat penyembahan berhala dengan Amasya sebagai imamnya. Ini di kerajaan utara ya. Terus Betel adalah kota tempatnya para pemimpin yang mengecewakan Tuhan karena mereka merasa tidak memerlukan Tuhan. Nah, dari Amos 8 ayat 11 sampai 13, ayat 1 kita bahas satu-satu ya. Jadi ayat 1 itu disebutkan di situ. Sesungguhnya waktu akan datang. Saya garis merah ya, waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Di situ disebutkan waktu akan datang. Artinya bukan saat itu. Waktunya akan datang, tidak tahu kapan. Hari esok, ya. Hari yang akan datang yang kita tidak tahu itu kapan. Ya. Terus ayat yang kedua, di situ disebutkan, mereka akan mengembara dari laut ke laut. Nah, kata laut ke laut ini menggambarkan dari laut, saya dapatkan literaturnya sini disebutkan bahwa laut ke laut itu maksudnya dari laut tengah sampai ke laut mati. Maknanya adalah dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Jadi saat masa itu datang, masa kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan itu datang dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Masa itu akan terjadi. Ya, mengapa disebutkan di sini kok dari laut ke laut? Ya, kalau kita lihat globe itu sebagian besar bumi ini dikelilingi oleh laut. Lebih banyak lautnya ya daripada daratannya. Makanya disebutkan di sini mereka akan mengembara dari laut ke laut, ya, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tidak disebutkan daratan, disebutkan laut. Mengapa? Karena laut lebih banyak lebih luas daripada luas daratan. Ini kita bisa baca di Mazmur 72 ayat 8 ya. Di situ disebut ya berbunyi bahwa kiranya ia Tuhan ya, ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Jelas di sini disebutkan dalam Mazmur 72 ayat 8. Dari laut ke laut, artinya dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Ya. Terus yang berikutnya, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur. Dari utara ke timur. Utara itu merupakan tempat orang-orang menolak kebenaran. Tadi di ayat yang di slide yang sebelumnya, nah ini kerajaan utara berawal dari sini. Nah, dari utara ke timur, dia tidak sebutkan dari utara ke selatan atau dari timur ke barat, tidak. Dari utara ke timur. Utara itu dari sini, kerajaan utara. Tempat awal mulanya Raja Yerobeam kedua mendirikan rumah ibadah palsu. Ya, rumah ibadah palsu. Tempat orang-orang menolak kebenaran. Nah, terus kerajaan utara merupakan kerajaan Israel utara. Ya, tempat didirikan atau diadakannya ibadah yang palsu. Ibadah penyembahan berhala terjadi di situ, di kerajaan utara itu. Tempat Raja Yerobeam memerintah Israel.
dalam Amos 7 ayat 17d, di situ jelas sekali ya disebutkan bahwa engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Makanya kalau kita lihat, perhatikan negara Israel sekarang itu kan terpencar-pencar orang-orangnya itu, ya kan? Ada yang terpencar-pencar ke berbagai macam negara. Karena awal mulanya dari sini terjadinya penyembahan berhala pada zaman itu. Ya, walaupun nanti pada masanya akan tiba, Tuhan akan menyatukan kembali orang-orang Israel yang terpencar ini sebagai orang-orang buangan dari berbagai macam negara, mereka akan kembali lagi ke negaranya, akan kembali lagi ke Israel. Ya. Di kerajaan utara itu, Raja Yerobeam I, dia mendirikan patung anak lembu yang dipuja atau disembah oleh bangsa Israel. Jadi sehingga kehidupan bangsa Israel itu mereka melekat pada patung yang mereka sembah, yaitu patung dewa Asima. Kemudian timur ini daerah timur tengah ya. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-3. Pada hari itu akan rebah lesu. Jadi pada hari orang-orang mencari untuk memuaskan rasa lapar dan haus mereka akan firman Tuhan, pada saat itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ya, haus akan firman Tuhan, haus untuk mendengarkan firman Tuhan, haus untuk mendengar pujian dan penyembahan, haus untuk mendengar lagu-lagu akan pujian-pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi rebah lesu. Ini artinya pingsan. Ya, rebah lesu. Pingsan karena kehausan, karena kelaparan akan firman. Akibatnya terjadi kekeringan rohani. Ya, mereka akan rebah lesu karena terjadi kekeringan rohani. Firman Tuhan adalah sesuatu yang dipakai untuk menyatakan pelanggaran dan kesalahan. Jika firman Tuhan itu tidak ada, maka bisa dibayangkan bahwa maut akan datang. Maut bagi tubuh dan jiwa. Coba kalian bayangkan, andai kata saat itu, saat yang kita cerita ini, keadaan yang diceritakan oleh Amos 8 ayat 11 sampai 13 ini terjadi saat ini, misalnya ya, di saat pandemi seperti sekarang, tidak ada ibadah online. Ya, tidak ada ibadah online. Kita tidak bisa buka YouTube, tidak ada internet. Bisa dibayangkan. Alkitab tidak ada. Kita haus, walaupun mungkin kita bisa berdoa, kita bisa menyanyi. Tapi terkadang karena melihat situasi kondisi sekeliling, ketakutan, kekhawatiran, kemudian berbagai macam berita yang disampaikan di televisi, di radio, yang kita dengar, yang kita lihat. Nah, itu membuat ketakutan. Tapi untuk membuat atau menimbulkan rasa pengharapan di dalam hati kita, menghibur hati kita akan situasi itu tidak ada. Ya. Firman Tuhan itu sumber kebenaran, sumber penghiburan, ya, sumber sukacita dan sumber damai sejahtera. Semuanya ada di situ. Ya. Bisa dibayangkan, andai kata saat itu terjadi. Dalam kitab Amos ini berisi tentang hukuman. Kitab Amos berisi tentang hukuman, penglihatan, dan hari Tuhan. Kalian bisa baca, nanti bisa baca sendiri ya di rumah tentang kitab Amos ini. Jadi itu di situ banyak hal-hal tentang hukuman, terus penglihatan, tentang hari Tuhan, apa-apa yang terjadi di situ disebutkan dengan sangat-sangat jelas. Terus dalam kitab Amos kita juga bisa belajar untuk tidak ke gereja, hanya sekedar ke gereja, beribadah, memberi persembahan, atau dibaptis, tetapi bagaimana menyembah Allah dengan segenap hati. Ya. Kalau kita perhatikan, kita baca baik-baik dari Amos pasal yang pertama sampai dengan pasal yang terakhir itu, kita bisa melihat di situ bagaimana seharusnya kita bersikap saat menyembah kepada Tuhan, saat beribadah kepada Allah.
Saya sebutkan di situ. Amos 8 ayat 11 sampai 13 itu merupakan gambaran ya. Gambaran keadaan atau situasi yang sangat rindu akan firman Tuhan, tetapi tidak ada firman Tuhan itu. Ya. Suatu keadaan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak ada. Dalam Amos 8 disebutkan bahwa lapar dan haus akan firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Bukan kita yang memutuskan hubungan, masa itu, kalau di Amos 8 itu kan cerita tentang bangsa Israel ya. Bukan bangsa Israel yang memutuskan hubungan dengan Allah, menciptakan lapar dan haus akan firman, tetapi Allah sendiri yang menciptakan situasi kondisi itu. Allah sendiri yang menciptakan situasi itu. Sehingga bangsa Israel menjadi lapar dan haus akan firman Tuhan. Firman Tuhan Tuhan mencabut firman-Nya. Dia mencabut kembali apa yang sudah difirmankannya supaya bangsa Israel tidak mendengar lagi. Ya, mencabut hubungannya dengan bangsa Israel. Tuhan mencabut hubungannya dengan bangsa Israel. Ya, sehingga saat itu terjadi kekeringan rohani. Kalian bisa bayangkan bahwa hidup tanpa firman Tuhan itu sama seperti hidup di dalam dunia maut. Mengapa dunia maut? Gambarannya itu karena ada ketakutan di situ, segala macam. Ya. Saya dulu pernah sharing tuh komik Alkitab. Ya. Kalau kalian lihat di situ bisa di komik yang Amos, kitab Amos, itu ya lebih jelas, lebih ada kalimatnya dan juga ada gambar-gambarnya ya, bisa menggambarkan di situ ada. Jadi di situ kalau kita lihat di komik online, komik yang saya bagikan itu, komik Alkitab, di situ di cover pertama dari kitab Amos ada gambar kepala kambing ya, kalau saya tidak salah. Nanti kalian bisa lihat situ. Ya. Itu menggambarkan manusia dengan kepala kambing, terus besar ya, besar, lebih besar daripada manusia. Itu menggambarkan ketakutan yang luar biasa, raksasa ketakutan, hidup dalam raksasa, dikelilingi oleh raksasa ketakutan. Itu kalau kalian bisa lihat, itu nanti bisa baca komik Alkitab yang saya bagikan itu. Ya. Terjadi kekeringan rohani. Kenapa terjadi kekeringan rohani? Karena Allah tidak mengizinkan lagi memutus hubungannya dengan manusia. Mengapa? Karena manusia itu sudah tidak mau lagi bertobat. Ya. Diberitahukan tentang firman, disampaikan firman, tapi mereka dengan hikmat dan pengertiannya sendiri tidak mau menerima firman itu. Oke. Kita bisa baca dalam Yehezkiel. Yehezkiel 7 ayat 25 sampai 26. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Ini gambaran ya, gambaran keadaan itu. Jadi ketakutan itu datang. Keselamatan mereka cari tetapi tidak ada. Mereka menginginkan mana nabi, mana pengajar, mana imam, mana tua-tua yang memberikan nasihat tentang hidup. Ya, tetapi semuanya itu sudah tidak ada. Nah, dalam Wahyu 2 ayat 5. Di sini disebutkan bahwa sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh di dalam dosa, di dalam pelanggaran.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Hati-hati, ini peringatan ini. Wahyu 2 ayat 5. Di situ disebutkan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini mengingatkan kita tentang kasih mula-mula. Suaranya Bu Dalam Haryani Wahyu 2 hilang. ayat 4 itu disebutkan, namun demikian aku. Kalian? Sudah, Bu? Nggak muncul, Bu. Ada Ibu, kedengaran. Halo? Kalian bisa dengar suaranya Bu Haryani? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Suaranya jelas? Jelas. Jelas, Ibu. Sudah jelas, Bu? Sudah ya? Sudah jelas suaranya ya? Belum terdengar, Bu. Sudah. Sudah jelas. Sudah jelas suaranya, Bu? Sudah. Oh, sudah. Ya. Tadi sama sekali hilang ya? Kecil Bu Tadi saya- suaranya. Oke. Dalam Wahyu 2 ayat 5, saya ulang lagi ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, dari Wahyu 2 ayat 5 ini disebutkan, kita diingatkan lagi tentang kasih mula-mula. Nah, dalam Wahyu 2 ayat 4, itu disebutkan bahwa, namun demikian, aku mencela engkau, artinya Tuhan mencela manusia, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Kasih yang mula-mula ini merupakan kasih yang murni, tulus, dan tidak pura-pura. Suatu keinginan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Jadi kasih mula-mula itu merupakan suatu keadaan di mana kita mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, dan kekuatan kita. Jadi selalu ada keinginan untuk selalu berdoa. Ya. Selalu ada keinginan untuk selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, baca Alkitab, bersaksi dan melayani Tuhan tanpa paksaan, ya, dengan kesadaran sendiri. Nah, masa kelaparan akan firman Tuhan dalam Amos 8 ayat 11 sampai 13 itu terjadi karena adanya penentangan akan kebenaran. Ini tadi gangguan di laptopnya tiba-tiba langsung minta restart jadi 2 kali. Jadi mohon maaf. Suaranya kedengaran jelas ya? Oke. Oke. Iya. Di sini
saya langsung sampaikan saja karena tidak sempat memindahkan lagi PowerPoint-nya. Jadi tadi sudah sampai pada dalam Amos 8 ayat 11 sampai 13, kelaparan akan firman Tuhan itu terjadi karena adanya penentangan akan kebenaran. Jadi penolakan terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh perantaraan nabi. Ya, dalam Amos 8 ini disampaikan bahwa bangsa Israel menolak firman Tuhan, menolak nabi Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan sehingga menimbulkan murka atau kemarahan Allah. Ya. Di situ di dalam Amos 7 ayat 12 disebutkan bahwa lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Ya, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Jadi dalam Amos 7 ayat 12 ini disebutkan jelas bahwa Amasya mengusir Amos. Ya, dia mengatakan bahwa pelihat itu disebutkan pada Amos bahwa engkau harus pergi ke tanah Yehuda. Ya, cari makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Jadi mereka menolak mentah-mentah akan pemberitaan firman Tuhan dan menolak nabi Tuhan. Terus yang kedua, kelaparan akan firman Tuhan dalam Amos 8 ayat 11 itu terjadi karena adanya dosa, yaitu dosa bangsa Israel, yaitu penyembahan terhadap berhala. Ya, karena Allah sendiri sudah sangat jelas yang menyatakan bahwa dalam ayat berapa gitu, ayat Alkitab saya lupa, bahwa Allah tidak suka ada ilah lain di hadapannya. Allah sendiri tidak menyenangi bahwa apabila kita itu menyembah ilah lain selain daripada Allah sendiri. Terus yang penyebab yang lain lagi, yang ketiga adalah kebiasaan bangsa Israel melakukan tradisi-tradisi penyembahan. Ya, jadi tradisi korban penyembahan. Jadi itu sangat-sangat Tuhan tidak suka. Kalau kita lihat ya, masa-masa sekarang itu sering-sering ada hal-hal yang masih percaya akan adat-adat istiadat nenek moyang, ya, yang masih mereka masih melakukan penyembahan-penyembahan terhadap atau melakukan tradisi agama-agama suku. Ya, itu sangat-sangat Tuhan tidak suka. Ya, walaupun seseorang itu dia rajin ke gereja, tapi dia masih melakukan atau masih percaya akan tradisi atau penyembahan terhadap leluhurnya, itu Tuhan tidak suka. Ya. Terus dalam Amos 8 ayat 11 sampai 13. Sebenarnya ini penyampaian yang disampaikan dalam Amos 8 ayat 11 sampai 13 ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi ini juga peringatan kepada kita. Ya, peringatan kepada kita. Yang pertama, itu kalau di zaman sekarang itu kita sebaiknya tidak mengkritik hamba Tuhan atau seseorang yang menyampaikan firman Tuhan. Karena penyampaian firman Tuhan itu adalah sesuatu yang dipersiapkan dengan sangat-sangat baik. Kita bisa perhatikan ya, orang-orang yang menyampaikan firman, apalagi yang di atas mimbar, itu pasti mereka persiapkan itu jauh-jauh hari, minimal seminggu sebelumnya. Ya, terkadang juga jikalau sesuatu itu dipersiapkan jauh-jauh hari, beberapa hari sebelum saatnya akan menyampaikan firman, itu dengan sangat-sangat melalui doa ya, minta petunjuk Tuhan apa yang akan disampaikan. Jadi sebaiknya kita tidak mengkritik hamba Tuhan yang menyampaikan firman, apalagi sementara di atas mimbar. Mengkritik dengan pengetahuan dan pemahaman kita. Hati dan pikiran kita itu Tuhan tahu. Ya, kita harus respon akan firman Tuhan dan kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kita harus respon terhadap firman Tuhan dengan rendah hati.
Ya, supaya kita bisa memperoleh berkat. Berkat atas firman Tuhan itu ada. Berkat atas firman Tuhan akan membawa perubahan yang lebih baik. Nah, jika di masa yang akan datang, kalian dipercaya untuk menjadi pengerja atau pelayan di satu gereja, dan ternyata misalnya kalian sudah diberikan satu tingkat pendidikan yang tinggi, tingkat pendidikan yang sangat baik dari tempat-tempat yang terbaik. Terus kalian melayani di situ, dipercaya Tuhan, diizinkan Tuhan untuk melayani di satu tempat, lakukanlah dengan baik. Walaupun kalian melihat bahwa di situ ada memiliki banyak kekurangan, misalnya cara khotbahnya, sifatnya dari hamba Tuhan atau lain-lain gitu. Nah, jadikan itu suatu kesempatan. Ya, jika saat itu tiba, jadikan itu satu kesempatan bagi kita untuk tidak menggantikan diri atau punya pikiran, wah dia itu misalnya begini gitu. Lebih layak misalnya kita yang duduk di situ, misalnya gitu. Itu tidak boleh. Ya, sebaiknya kita yang merasa mampu dan kuat ini membantu dan mendukung satu pelayanan supaya pelayanan itu di satu tempat itu menjadi lebih maju. Ya. Nah, sikap yang terus-menerus mengkritik firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu dapat menyebabkan terjadinya kekeringan rohani. Hati-hati. Kekeringan rohani ini sering-sering kita tidak sadar. Ya, karena sibuk mengkritik segala macam kekurangan orang lain, kekurangan hamba Tuhan yang menyampaikan firman, kita tidak sadar bahwa kita sedang mengalami kekeringan rohani. Ya, kalau sadar tidak apa-apa, langsung berbalik. Tapi kalau tidak sadar, hati-hati. Ya, orang akan lebih memilih perkara dunia daripada perkara rohani. Seseorang yang mengalami kekeringan rohani itu akan cenderung dia akan memilih perkara dunia daripada perkara rohani. Coba kita baca sama-sama di 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Saya minta salah satu, ayo. Siapa yang bersedia untuk membaca 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4? Coba di sini. Sasa ada? Sasa Syefa. Ada. Coba saya minta tolong ya, baca 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Oh iya, sebentar ya. Halo. Ya. Silakan. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Oke, ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, itu. Jadi, hati-hati ya dengan keinginan daging. Jadi, untuk memuaskan telinga mereka dengan firman yang enak-enak, mengenakan hati, mereka akan kumpul guru-guru atau pengajar-pengajar yang sesuai dengan keinginan hatinya. Ya, itu keinginan daging tuh. Hati-hati, itu tanda-tanda kekeringan rohani. Perkara rohani sedang terjadi. Ya, kekeringan rohani jika dibiarkan secara terus-menerus akan mengakibatkan kematian secara rohani yang akhirnya mengakibatkan kebinasaan kekal. Ya, kebinasaan kekal itu sudah terlanjur jatuh jauh di dalam dosa, susah untuk berbalik kecuali ada kasih karunia Tuhan. Ya. Gitu. Nah, penutup dan terakhir yang saya ingin sampaikan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 itu disebut, jadi jika ada kesempatan untuk berdoa, berdoalah.
Jika ada kesempatan baca Alkitab, bacalah Alkitab. Jika ada kesempatan kau untuk mengikuti ibadah secara online, ikutilah. Ya, sebelum masa itu tiba dan kita tidak bisa memuaskan rasa lapar dan haus kita akan firman Tuhan. Ya, tidak menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Sebab segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi selagi ada kesempatan untuk menikmati makanan rohani, nikmatilah sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya, supaya kita kuat. Ya. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu menguatkan rohani kita. Karena manusia hidup, nih, dalam Matius 4 ayat 4 disebutkan, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian dari saya. Minta maaf kalau tadi sempat laptopnya sampai minta restart 2 kali. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Haryani. Tepuk tangan ya untuk Bu Haryani. Dalam keadaan situasi yang sangat membuat sport jantung ini harus pelayanan menghadapi kendala laptop. Saya tidak nyalakan kamera karena mata saya sedang berair terus, ini yang sebelah kiri kena satu zat yang ya untung enggak masalah sih. Yang Ibu berikan pada hari ini, saya akan bersaksi terutama pada hari Senin minggu lalu tepat tanggal 22 itu sekitaran jam 4. Ini merupakan salah satu peristiwa yang saya akan ingat selalu. Hari Senin kemarin itu saya diterima melalui jalur SNMPTN atau melalui jalur terima rapor di Universitas Brawijaya Malang, masuk di salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Ya memang awalnya itu saya tidak yakin juga sama, saya sudah cerita juga minggu lalu itu kelas 10, kelas 1 itu, semester 1 itu berantakan. Nah saya bergumul waktu itu, saya tetap percaya, saya berdoa, habis itu tetap kelas 11, itu saya sudah tahu informasi SNMPTN itu pas awal kelas 10, jadi saya sudah mempersiapkan dengan belajar baik-baik, tetapi ya lingkungan tidak mendukung, bukannya disuruh belajar malah disuruh buat kerja ini, buat kerja itu. Saya mengalami banyak pergumulan pada saat di Sidoarjo. Ya sudah, saya belajar lambat laun belajar, tetap baca Alkitab. Pas puncaknya itu pas sampai di kelas 11 semester 2 itu saya rasa kayak ya memang sudah bagus, tapi hasilnya kayak masih biasa-biasa saja, kayak tidak ada yang ekspektasi yang nilai tinggi-tinggi. Saya sudah kayak kecewa dengan Tuhan, atau apalagi kayak kelas 12 minggu lalu kayak sudah mulai malas berdoa. Awalnya dulu biasa baca Alkitab, bangun pagi sudah baca Alkitab lagi. Sudah saya sudah tidak ada pikiran lagi, sudah ini mau kuliah di mana, sudah tidak tahu. Nah, saat itu juga pada saat kelas 12 itu ada pembukaan pendaftaran di Universitas Kristen Petra. Nah, sekolah saya ini ada kerjasama. Jadi, saya waktu itu mendaftar dapat potongan 50%. Tapi dapat potongan 50%, tapi ya 50%-nya juga bisa dibilang harus bayar juga, berapa, 6 juta kah per semester itu. 6 juta atau berapa juta lebih itu. Pokoknya 5 juta ke atas. Tetap bayar juga. Ya, meskipun begitu saya pikir-pikir juga kan, orang tua bagaimana. Untuk saya punya adik juga masih kecil, nanti mau masuk sekolah tahun depan, 2 tahun lagi bagaimana. Ini saya kuliah berbagai adik saya lagi yang satunya. Ya, sudah saya mencari-cari informasi, akhirnya saya dapat sekolah ikatan dinas. Saya kepengen masuk di situ, karena sekolahnya gratis, terus dapat uang jajan, ditanggung sama pemerintah dan lain-lain, tapi memang masuknya susah. Terus saya lihat
itu persyaratannya tes fisik, tes inilah yang sudah siap semua. Makanya ini saya punya rambut saya sudah gunting masih pendek supaya nanti persiapan untuk tes dan lain-lain sudah siap lah. Tapi saya pas masuk sekolah ikatan itu saya punya tinggi kurang 1 senti. Ya saya sudah bingung, ini bagaimana masih bisa tambah tinggi kah di usia 18 tahun begini. Saya cari-cari informasi. Kayak banyak penelitian bilang, aduh, ini ada yang bilang umur 21 untuk laki-laki itu pertumbuhannya sudah berhenti, ada yang bilang umur 18 sudah berhenti, tapi kebanyakan yang bilang itu umur 18 sudah berhenti. Ya sudah, saya sudah panik lah, sudah tidak tahu bagaimana lagi. Terus saya lihat ada informasi lagi, masuk yang SNMPTN itu sudah dibuka. Sudah saya masuk, saya daftar semua dari segalanya. Dan pas malam saya daftar, finalisasi pendaftaran itu tengah malam, karena server LTMPT atau lembaga tes masuk perguruan tinggi itu lagi down, karena banyak yang daftar SNMPTN atau yang melalui jalur nilai rapot ini. Saya daftarnya itu jam 12 malam. Saya buka laptop, saya daftar, terus mama saya masih bangun juga kan. Nah terus pas daftar itu, saya tekannya yang satu itu saya mendapat informasi kalau misalnya kita mau lolos, ya harus satu universitas itu di universitas satu provinsi yang berdekatan dengan sekolah kita. Nah, saya lihat itu ada provinsi di Jawa Timur itu ada Airlangga, ada UNESA, Negeri Surabaya, sama ITS. Setelah itu ada UB, ada Universitas Negeri Malang, sama UNED, Negeri Jember. Nah, dari situ tuh saya lihat-lihat, kalau UNAIR ini saya agak susah, saya lihat begini. Ya UB banyak yang daftar juga, sudah termasuk terfavorit. Terus saya satu di UB, yang satunya maunya di Undip, Semarang. Nah, pada saat finalisasi itu saya tidak tahu, mungkin saya punya mama juga lihat, terus suruh klik itu, saya juga lagi samakan sama itu data-data orang tua, nama orang tua apa dan lain-lain. Saya kesalahan dua-duanya di UB. Saya juga pikir, kalau misalnya kalau di Malang ini biaya hidupnya bagaimana saya tanya-tanya begitu, ya bilangnya lumayan murah. Maksudnya biaya hidupnya tidak mahal, lumayan murah ya. Tidak tidak kayak seperti Jakarta atau di Jabodetabek begitu yang biaya hidupnya tinggi ya. Saya bilang, coba sudah masih tinggal saja. Sudah berlalu, saya juga tidak tahu ini lolos atau tidak, tapi saya punya hati, sudah feeling, aduh, ini pasti sudah tidak lolos ini. Nilai kelas 10 saja sudah berantakan, kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2 ya sudah mulai membaik lah. Semester 2, terus kelas 11 semester 2 agak turun lagi 3 mata pelajaran. Saya lihat informasi di sosial media, itu bilangnya kalau SNMPTN itu nilainya nggak boleh turun. Saya sudah panik ini. Sudah kepikiran, sudah overthinking, aduh, sudah. Terus saya sudah tidak pikir apa-apa lagi. Terus saya tidur, terus waktu itu juga lagi ada crash, atau ya lagi tidak bagus juga sama orang tua, lagi adu mulut begitu, jadi belajar tidak konsentrasi, mood belajar hilang. Ya sudah, saya tunggu yang lain-lain, terus saya mencoba mendekat lagi dengan Tuhan. Waktu kemarin saya itu mencoba mau baca Alkitab lagi sama mau berdoa. Dan semenjak itu saya berdoa, ya sudah mulai lumayan lah, saya punya jiwa sudah mulai tenang, sudah mulai terkumpul sudah dari 3 minggu yang lalu itu sudah mulai terkumpul, sudah mulai belajar sedikit-sedikit untuk untuk masuk yang UTBK SBMPTN-nya, terus mau ganti sama di UGM, kalau tidak di Undip yang sebelumnya yang mau tekan tadi. Nah, sudah belajar dan lain-lain, dan waktu itu sudah beli buku lagi, saya lihat buku itu, kalau bisa dibilang mahal sih, harganya 300 lebih, saya beli ini bisa 700 ini. Saya lihat di Gramedia situ toh, baru bukunya tebal lagi, saya kasih bukunya. Saya beli 2, waktu itu bukunya begini tebal lagi. Jadi mau tidak mau saya harus belajar, ke habis buku ini sama yang satunya ini.
Ini ada berapa ratus halaman ini? Berapa ya? Itu belajarnya setelah kamu curhat sama kita minggu lalu atau sebelum? Sebelumnya sudah dicicil-cicil, Bu. Baca-baca yang ini. Ini ada 800 halaman, ini juga 800, jadi total 1.600. Saya harus habis. Tapi kamu enggak ada harapan, kamu merasa enggak ada harapan ya? Makanya kamu sempat beberapa kali nggak ikut ibadah toh? Ya, Bu. Saya konsentrasi lagi belajar juga. Saya sudah bilang, aduh ini, sudah saya korbankan ini, bagaimana? Aduh, kira-kira saya korbankan ini belajar malam terus. Dan Sudah sempat print-print kecewa juga materi. toh, takut kayak seolah-olah Tuhan nggak nolong kamu ya. Terus Iya, minggu saya lalu juga, kita aduh, doain mati kamu sudah ini. rame-rame, inget nggak? Ya, Bu. Saya sudah dipelajari baca-baca sama yang saya ada print-printan lagi. Saya sudah ngeprint, sudah sebanyak berapa lembar itu. Bentar, saya ambil. Oke, akhirnya kamu melihat tangan Tuhan kan ya, Anese? Bahwa Ya, Tuhan saya sudah ambil itu masih begini, Bu. sangat bisa diandalkan. Kamu tahu Nah, bahwa setelah itu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu. Karena kamu udah waktu itu minggu lalu itu kamu sudah berkata ini sudah hancur, ini tidak mungkin. Tapi Ibu ya, Bu. bilang masih ada cara, masih bisa, tidak ada yang mustahil, yang penting kamu percaya. Ingat enggak? Ingat, Bu. Nah, pas Terus kita doain saya kamu. cerita lagi, pas mau pengumuman SNMPTN itu, siang-siangnya sudah bilang, wah ini pasti servernya down. Saya sudah belajar, sudah saya tidak peduli. Hasilnya bagaimana, saya konsentrasi belajar. Saya itu tiap malam, pas H-1 SNMPTN itu saya sudah kasih habis 1 bab. Tiap malam itu saya tidak tidur. Saya malam tidur sih, tapi jam 2 pagi kah, saya bilang, aduh, gue sudah kasih korban ke kesehatan, ini untuk masuk ini, itu, lihat keadaan juga tuh, sudah tambah mahal lagi pendidikan sekarang. Sudah saya begitu, belajar pas malamnya, besoknya pengumuman SNMPTN. Biar sudah, saya tidak perlu lagi hasilnya bagaimana. Terus saya punya teman sudah buka SNMPTN, kan mereka buka, kan pas itu servernya down, memang lama, loadingnya lama untuk lihat hasilnya. Ini teman saya sudah bilang, aduh, mereka sudah tidak lolos, mereka kirim semua. Maaf, Anda tidak lolos seleksi. Aduh, teman saya sudah 2 orang tidak lolos ini. 2 teman lagi, 1 tidak lolos. Aduh, saya sudah panik toh. Saya tiba-tiba panik loh. Kenapa tiba-tiba panik? Sudah. Biar sudah, saya tidak buka lagi itu. Terus mama saya datang, bagaimana hasilnya? Mama saya bilang, dia saya tidak percaya, Mama. Untuk kedepannya sudah fokus belajar yang buku ini. Kita sudah beli ini. Sudah beli mahal-mahal lagi. Ya sudah, pas begini, saya dalam hati, aduh, coba buka dulu, coba buka. Saya punya hati bilang begitu, buka dulu, buka saja. Jangan apa hasilnya. Sudah, pas saya buka, saya lupa nomor pendaftarannya. Saya lupa nomor pendaftarannya, saya cari, ternyata ada simpan di laptop nomor pendaftarannya. Sudah pas buka di pendaftarannya, buka sama-sama mama saya. Pas buka begini, langsung mama saya yang lihat begini, saya lihat, selamat Anda diterima. Wih, saya kaget. Saya dalam hati puji Tuhan, mama saya bilang, ya ternyata diterima. Wih, saya langsung, wih, ini saya yang nilai kelas 10 bisa begini. Padahal baru kemarin ini. Sorenya langsung dijawab begitu. Kayak rasa cepat sekali begitu saya. Wih, puji Tuhan, saya dalam hati ini bisa masuk di Universitas Brawijaya, salah satu perguruan tinggi negeri favorit lagi. Langsung saya kirim ke Ibu, langsung saya mengucap terima kasih, langsung sudah membantu saya doa. Jadi kamu lihat ya, Tuhan kita itu luar biasa. Kamu harus ingat bahwa kamu sempat nazar loh. Kamu janji kalau kamu diterima, ada hal yang kamu harus lakukan. Nah, itu nazar ya. Itu harus dibayar. Jadi tidak boleh kamu lupakan janjimu kepada Tuhan. Saksinya banyak orang, itu direkam juga waktu kemarin itu. Jadi terus bertumbuh dengan Tuhan, cinta firman Tuhan, jangan lupakan persekutuan ibadah seperti ini. Dalam keadaan apapun Tuhan harus nomor 1, Anes ya. Itu saja ya. Jadi kalian semua dengar ini, yang ikut ibadah minggu lalu, dengar curhatnya si Yohanes. Dia merasa tidak ada harapan untuk diterima, tapi ternyata hari Senin ya kamu WA Ibu itu ya. Ya, hari Senin pas 1 jam setelahnya itu saya buka. Yang kamu WA itu hari apa ya? Aku lupa. WA Ibu yang hari kamu Seninnya diterima. Jam 6 itu, Bu. 6 sini saya kirim ke Ibu langsung. Hari apa itu? Saya awalnya tidak percaya juga, saya buka lagi. Hari apa itu? Hari apa? Ya?
Hari apa yang kamu WA ibu, kamu bilang kamu Hari terima? pas hari hanya Bu, 1 jam setelahnya Bu. Hari apa? Hari Senin Senin kemarin. ya? Oke. Ya. Jadi Tuhan sangat apa namanya, menjaga janjinya. Tuhan ketika memilih kita, dia firman-Nya bilang bahwa tidak rancangannya bukan rancangan kecelakaan, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, itu ya dan amin. Jadi kalian semua harus optimis, tetap percaya pada Tuhan apapun keadaannya. Anes, congratulations, selamat, dan kita mengucap syukur untuk itu ya. Terima kasih Bu. Anes pimpin doa untuk firman Tuhan sekaligus mengucap syukur kamu sudah diterima. Doain juga untuk supaya pembicara. Jadi Anes doa pertama, doa ucap syukur kamu sudah diterima. Kedua, kamu berdoa untuk Ibu Haryani tadi yang pembicara, supaya Tuhan pakai Ibu Haryani lebih hebat lagi. Kemudian Ibu minta nanti Joshua Immanuel ini yang nanti doa untuk ucap syukur untuk ibadah ini dan doa untuk teman-teman supaya semakin banyak lagi. Setelah itu Ibu Haryani tutup dalam doa berkat ya. Saya cuma jadi moderator sementara, nantinya akan anak-anak sendiri yang jadi moderator. Jadi saya cuma jadi hostnya Zoom saja. Jadi silahkan Anes, kemudian Joshua Immanuel, terus saya serahkan kembali kepada Ibu Haryani untuk doa berkat. Silahkan. Tadi doanya Bu, titip untuk doa Ibu Haryani. buat Pak Iwan. Kenapa, Bu? Titip doa buat Pak Iwan. Kenapa, Pak Untuk Iwan? kesehatan, Bu. Oh, oke. Jadi nanti Joshua Sakit Immanuel. pinggang katanya. Joshua Immanuel. Halo, Joshua Immanuel. Bu. Joshua Immanuel berdoa untuk teman-teman roket yang lain supaya mereka semua sehat dalam perlindungan Tuhan, dan juga doa buat coach Pak Iwan. Pak Iwan supaya tetap sehat dan terus dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Anes berdoa buat Ibu Haryani tadi yang menyampaikan firman Tuhan, Oke, silakan. Baik, Bu. Teman-teman dan Ibu guru lainnya, marilah kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terutama minggu lalu saya sempat menceritakan berbagai kejadian-kejadian ya Bapak di roket ini secara daring ya Bapak. Dan juga Tuhan, saya berterima kasih minggu lalu Engkau bisa membuat hati saya untuk beribadah ya Bapak kepada-Mu meskipun melalui daring di roket minggu lalu ya Bapak. Ya Bapak, jika waktu itu saya tidak begitu, kemungkinan ini semua tidak terjadi ya Tuhan. Terus saya juga mengucap syukur atas bantuan dari hamba-Mu Ibu Nunik dan juga coach yang kemarin mengajar ya Tuhan, yang telah membantu, mendoakan saya, memberikan saran, dan lain-lainnya Bapak ya Tuhan. Ya Tuhan, saya juga berjanji ya Bapak untuk janji yang saya ucapkan itu, kiranya Engkau juga turut membantu saya dalam untuk menepati janji yang itu Bapak. Karena saya semua ini hanya dari-Mu ya Tuhan, oleh-Mu dan untuk-Mu ya Tuhan. Bukan untuk saya secara pribadi Bapak ya. Karena saya tahu saya ini manusia biasa yang tidak apa-apa ya Bapak, yang tidak bisa melakukan hal-hal luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga saya lolos di Universitas Brawijaya Malang ya Bapak. Saya juga berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu membimbing saya dalam perjalanan saya untuk yang kedepannya ya Bapak. Saya juga berdoa untuk Ibu Haryani yang sudah mengajar kami tadi ya Bapak, kiranya Engkau terus menyertai ya Tuhan dalam pelayanannya ya Bapak, kiranya mencurahkan Roh-Mu, Roh Kudus, agar tetap selalu membimbingnya dalam pelayanan dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan juga memberikan kerendahan hati agar Engkau terus bekerja Bapak, karena semua ini dari Tuhan, untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Hanya ini doa kami, doa yang sederhana ini
Kami percaya doa ini dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Joshua Immanuel, silakan berdoa untuk Tuhan, teman-teman Roket, untuk Pak Iwan, coach, dan semua coach yang lain supaya dalam keadaan perlindungan Tuhan, perlindungan kuasa darah Yesus sehingga mereka tetap sehat dan terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Khususnya kepada Pak Iwan, doakan Pak Iwan tetap sehat senantiasa. ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin mendoakan untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung. Mungkin ada kendala jaringan atau apapun, berkati mereka biar untuk kedepannya lebih banyak lagi yang bergabung. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Coach Iwan, biarlah Coach Iwan lebih sehat dan bisa bergabung dengan kami juga. Dan Tuhan, kami untuk berdoa juga untuk semua coach-coach, dan biarlah dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, selalu ya, amin. Mari Bu Haryani, silahkan lepak doa berkat untuk kita semua. Baik. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan di dalam sepanjang umur hidup kami. Kami mengucap syukur terima kasih bahwa kami selalu mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk lebih mengenal Engkau secara pribadi Bapa. Kami punya kesempatan yang begitu banyak untuk belajar akan firman-Mu, untuk membangun persekutuan dengan Engkau secara pribadi, membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan Bapa. Biarlah apa yang boleh anak-anak dengar, semua Roket dengar Bapa melalui firman-Mu itu Bapa, kami semakin mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau dan semakin mengalami perubahan yang lebih baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati seluruh anak Roket Tuhan, dan juga para coach Tuhan Yesus. Berkat Allah yang terbaik tercurah atas seluruh hidup kehidupan Roket dan juga para coach Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjaga dan melindungi. Keluar masuk kami semua Tuhan Yesus berada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kemanapun dan dimanapun anak-anak Roket maupun para coach berada Tuhan Yesus ada di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Perlindungan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan itu nyata dan sempurna atas seluruh hidup kehidupan kami secara pribadi Tuhan Yesus, dan juga kami keluarga Bapa. Kami pinta Bapa, tanda darah Yesus Kristus Tuhan itu ada di dahi kami masing-masing, di pintu rumah kami, di pintu gerbang kami, sekeliling rumah kami. Engkau yang memberkati, menjaga, melindungi kami dengan sempurna Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang membuat semuanya menjadi berhasil dan baik adanya. Untuk semua anak-anak Roket Tuhan Yesus yang sedang menempuh pendidikan mereka, Engkau Allah yang memberikan hikmat, marifat, pengetahuan yang terbaik yang datang daripada-Mu Bapa. Semangat, sukacita Tuhan Yesus untuk mengerjakan setiap tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah mereka Bapa dengan sebaik-baiknya. Dan Engkau yang memberkati semua anak Roket dengan kecerdasan, hikmat yang terbaik yang datang daripada-Mu Bapa, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Engkau, pribadi-pribadi yang membanggakan Engkau Tuhan, pribadi-pribadi yang tidak mengecewakan Engkau Tuhan Yesus, dan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hubungan yang pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore ini Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa dan seruan sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Haryani. Terima kasih untuk semua. Tolong Ya, dibuka Ibu. kameranya supaya kita bisa. Semua tolong kamera dibuka kecuali Ibu Nuni, karena Ibu Nuni tidak bertugas hari ini, cuman menjadi petugas di belakang layar. Oke.